Roket Ukraina menghantam pangkalan militer Rusia di Izium. 100 tentara Moskow tewas termasuk Jenderal Simonov. Dalam pertempuran di Izium, wilayah timur laut Kharkiv, tentara Ukraina berhasil membunuh Jenderal Rusia Andrei Simonov. Kematian Jenderal ke-9 Rusia bermula dari serangan tentara Ukraina yang menargetkan pangkalan militer pasukan Kremlin. Insiden di Izium itu menandai jumlah komandan Vladimir Putin. Yang kehilangan nyawa di Ukraina terus meningkat. Mayor Jenderal Andrei Simonov tercatat sebagai Kepala Tentara Gabungan Kedua, lapor Kyiv Post. Rekaman yang dibagikan di media sosial tampaknya menunjukkan serangan dari salvo roket. Serangan itu juga dilaporkan menghancurkan lebih dari 30 kendaraan lapis baja Rusia termasuk tank. Pasukan Moskow dibuat panik dan kalang kabut dihadapkan pada ledakan sejumlah roket yang ditembakkan tentara Ukraina. Penasihat Presiden Oleksiy Arestovych mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa sekitar 100 orang Rusia tewas dalam serangan itu, termasuk Simonov. The Kyiv Independent memperkirakan bahwa pasukan Rusia telah kehilangan lebih dari 25.000 tentara sejak dimulainya perang. Kremlin telah menderita banyak korban saat konflik terkecamuk selama 3 bulan, lapor The Sun. Dalam laporan terbaru, pemimpin Rusia Vladimir Putin dikabarkan terkena kanker perut. Telah dipaksa untuk mengurangi parade hingga sepertiga menurut angka. Rudal-rudal yang digunakan tentara Ukraina makin banyak menghancurkan pasukan Vladimir Putin. Selain menargetkan tank baja, helikopter, jet tempur, dan kapal perang, banyak juga rudal Ukraina yang menyerang langsung kumpulan prajurit Kremlin. Tayangan terbaru di media sosial menunjukkan lokasi markas bergerak pasukan Rusia yang terekam kamera drone Ukraina. Terlihat sekumpulan tentara Moskow militer Ukraina menggunakan drone Switchblade yang kemudian menjatuhkan bom di lokasi itu. Terjadi ledakan dan kepulan asap, pasukan Rusia yang selamat dibuat panik dan melarikan diri. Setelah insiden ledakan, drone Switchblade terus merekam pergerakan pasukan Rusia yang tercerai-berai. Beberapa tentara Rusia berlindung di bangunan-bangunan kosong, sementara markas mereka hancur. Belum ada laporan berapa tentara Rusia yang tewas. Namun serangan itu dilaporkan dilakukan oleh Brigade Mekanik ke-53 Ukraina. Ukraina mendapat drone Switchblade setelah Amerika Serikat memasok Kyiv dengan jumlah yang banyak, lapor Express. Pada bulan April, Gedung Putih mengumumkan akan mengirimkan drone Switchblade 600 sebagai bagian dari bantuan militer mematikan senilai 300 juta. Model baru seberat 50 pon diproduksi oleh Simi Valley, perusahaan yang berbasis di California. Dapat terbang lebih dari 39 km dan berkeliaran 40 menit sebelum menyerang dengan hulu ledak anti-armor. Perang Rusia dan Ukraina dimulai sejak Selasa 24 Februari. Bahkan perang Rusia dan Ukraina dengan cepat menjadi konflik terbesar yang pernah terjadi di Eropa sejak Perang Dunia II. Menggunakan berbagai senjata militer, Rusia telah menyebabkan kehancuran luas di Ukraina dengan serangan udara dan telah melakukan pemboman roket dan artileri besar yang mengakibatkan banyak korban. Militer Ukraina juga memberikan perlawanan keras kepada pasukan Rusia dengan senjata baru yang disediakan oleh Barat. Saat perang sudah berjalan 2 bulan lamanya. Berikut adalah beberapa senjata yang digunakan dalam konflik seperti dilansir dari WiewNews.com. Pada Sabtu 7 Mei 2022, rudal Lembing, Amerika Serikat dan Estonia telah memasok Ukraina dengan rudal Javelin. Rudal Lembing juga dikenal sebagai FGM-148 dirancang untuk menghancurkan tank. Mereka portable, ringan, dan dapat diluncurkan oleh satu orang dengan hanya diletakkan di bahu. Rudal Lembing dirancang untuk menyerang tank dari atas di mana pelindungnya tertipis. Mereka memiliki jangkauan hingga 4,5 km dan juga dapat digunakan dalam serangan terhadap kendaraan lain, bangunan atau pesawat terbang rendah, rudal jelajah kaliber. Militer Rusia telah menggunakan pesawat tempur dan rudal jelajah kaliber untuk menyerang fasilitas di seluruh negeri. Kaliber adalah senjata presisi, tetapi fasilitas militer Ukraina dan gedung-gedung pemerintah yang tampaknya menjadi sasaran rudal di Kyiv dan Kharkiv terletak dekat dengan daerah pemukiman yang mengakibatkan korban sipil. Grad Hail, Smart, Tornado, dan Uragan, badai yang dirancang Soviet. Peluncur roket ganda Grad Hail, Smart, Tornado, dan Uragan badai dirancang untuk menembakkan salvo roket yang kuat untuk menghancurkan konsentrasi pasukan atau peralatan militer. Penggunanya terhadap daerah berpenduduk pasti menyebabkan banyak korban dan kerusakan besar pada infrastruktur sipil. PM-21 Grad adalah salah satu dari beberapa sistem peluncuran roket yang digunakan oleh tentara Rusia. Satu batalion 18 peluncur dapat mengirimkan 720 roket dalam satu tembakan. Rudal anti-pesawat Stinger militer Lituania telah mengirimkan rudal anti-pesawat Stinger ke Ukraina sebagai bagian dari paket dukungan keamanan. Stinger adalah senjata dengan potensi untuk menjadi pengubah permainan, memberikan tentara di daerah
kemampuan untuk memperebutkan wilayah udara, dan menghalangi kemampuan musuh untuk melakukan. Kendaraan udara tempur tak berawak Bayraktar TB2. Alat lain yang menjadi penting bagi Ukraina dalam perjuangan mereka adalah kendaraan udara tempur tak berawak Bayraktar TB2. Pesawat tak berawak buatan Turki yang dapat membawa senjata anti-armor kecil. Duta Besar Ukraina untuk Ankara, Vasil Bodnar, mengatakan pesawat tak berawak itu sangat efisien. Turki telah menjual beberapa bed drone TB2 kepada Kiev yang telah dikerahkannya untuk melawan separatis yang didukung Rusia di Ukraina Timur. Bom cluster. Bom cluster adalah rudal yang meledak di udara untuk melepaskan bom mini di area yang luas. Rudal dapat diluncurkan dari tanah dengan sistem truk berat atau dijatuhkan dari pesawat. Saat rudal mendekati sasarannya, bagian depan meledak, melepaskan bom mini tanpa pandang bulu di atas area hingga seukuran lapangan sepak bola. Bom yang seukuran kaleng minuman ringan dirancang untuk meledak. Namun, bom seringkali tidak dapat diandalkan dan banyak yang gagal meledak, sehingga berpotensi menjadi ancaman mematikan bagi orang dewasa dan anak-anak yang menemukannya di kemudian hari. Rusia dituduh menggunakan bom klaster di Ukraina. Jika tuduhan itu benar, maka Presiden Rusia Vladimir Putin dapat dituntut oleh ICC atas kejahatan perang. Itulah beberapa senjata yang digunakan dalam perang Rusia dan Ukraina. Mana yang paling mematikan? Pesawat tempur Rusia ditembak jatuh pasukan Ukraina. Selama sehari terakhir, Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina mengklaim telah menghancurkan 15 target udara Rusia. Klaim ini disampaikan Komando Angkatan Udara Angkatan Bersenjata Ukraina di Facebook pada 28 April 2022. Penjajah Rusia mengintensifkan serangan udara, serangan rudal jelajah berbasis udara dan laut. Kata laporan tersebut sebagaimana dilansir Ukrinform, agensi berita Ukraina. 5 rudal tipe kaliber dan KH telah ditembak jatuh selama 1 hari terakhir. Musuh juga meningkatkan jumlah kendaraan udara tak berawak di wilayah udara Ukraina yang berhasil dihancurkan oleh sistem pertahanan anti pesawat kami. Tambahnya, 9 UAV terkena yaitu 7 UAV Orlan 10 dan 2 UAV yang tidak teridentifikasi. Kata laporan itu, di wilayah Kharkiv, unit rudal anti pesawat Angkatan Udara Ukraina menembak jatuh satu lagi pesawat tempur Su-34 Rusia. Serangan rudal di Kiev, sementara itu Menteri Luar Negeri Ukraina, Dmytro Kuleba, menyoroti serangan rudal Rusia di Kiev saat kunjungan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan Perdana Menteri Bulgaria Kirill Petkov pada hari Kamis. Kuleba menyebut bahwa Rusia sekali lagi menunjukkan sikapnya terhadap Eropa dan seluruh dunia. Rusia menyerang Kiev dengan rudal jelajah tepat ketika Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres dan PM Bulgaria Kirill Petkov mengunjungi ibu kota kami. Dengan tindakan berbarisme keji ini, Rusia sekali lagi menunjukkan sikapnya terhadap Ukraina, Eropa, dan dunia. Tweet Kuleba di Twitter. Seperti diberitakan sebelumnya, pada hari Kamis pasukan Rusia menyerang ibu kota Ukraina dengan rudal. Berdasarkan laporan awal, akibat serangan itu sebuah bangunan tempat tinggal 25 lantai hancur sebagian dan 10 orang terluka. Selain itu, 3 ledakan menghantam situs defensif wilayah Kiev. Ukraina disebut melakukan serangan rudal besar-besaran dengan rudal balistik TOCHKU dan peluncur roket berkekuatan tinggi di daerah pemukiman kota Kherson. Kherson adalah wilayah Ukraina yang telah diduduki oleh Rusia. Juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Igor Konashenkov memaparkan bahwa sasaran serangan rudal tanpa pandang bulu itu terjadi di daerah pemukiman Usagov Avenue, di mana taman kanak-kanak, sekolah, dan banyak lembaga sosial berada. Unit pertahanan udara Rusia menangkis serangan rudal oleh pasukan Ukraina di daerah pemukiman Kherson, ujar Igor dalam keterangan resmi yang dikutip Jumat 29 April. Igor juga menyebut bahwa sistem pertahanan udara Rusia menembak jatuh sebuah pesawat Su-24 Ukraina di atas desa Nikolaivka di Republik Rakyat Luhansk. Dengan demikian, sebanyak 142 pesawat milik Ukraina berhasil ditembak jatuh sejak operasi khusus dimulai. Sementara itu, rudal berbasis udara presisi tinggi dari pasukan Dirgantara Rusia menghantam 38 fasilitas militer di Ukraina. Serangan ini menghancurkan 22 benteng, 7 area konsentrasi tenaga kerja dan peralatan militer, serta 6 depot senjata roket dari artileri, amunisi, dan bahan bakar.